Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayatullah Mukmin, NIM 120210668. Di sini saya akan menjelaskan soal dari ujian praktikum UAS Geologi Struktur. Pertama, kita buka terlebih dahulu Sarionetnya, kemudian kita akan membuat bidang baru dengan click plans. Kemudian kita akan memasukkan data-data dari plans atau bidang terkait soal tersebut. Buat 3 bidang baru. Bidang pertama adalah shear fracture dengan kedudukan sesuai NIM dengan deep, kemudian strike-nya, kemudian kita akan memberi label dari setiap bidang. SF untuk label shear fractures dan F untuk label fault atau sesar. Nah, setelah ini kita akan menentukan di mana perpotongan dari setiap bidang agar memperoleh sigma 2. Akan tetapi di sini tidak ada perpotongan yang diperoleh karena tidak ada 3 bidang tersebut tidak akan pernah berpotongan di satu titik yang sama. Sehingga kita perlu untuk menyatukan shear fracture agar kita dapat shear fracture rata-ratanya dengan cara blok shear fracture ini, kemudian pilih calculation dan pilih two-plane calculation dan pilih bisector. Setelah itu klik add to plot dan klik OK. Kita memperoleh bidang. Nah, kita beri nama SF, shear fracture. Kemudian setelah itu kita dapat membuat poll terlebih dahulu dari setiap bidang. Nah, setelah itu maka kita akan memperoleh perpotongan dari fault atau sesar dengan bidang shear fracture utama yang mewakilkan kedua shear fracture lainnya. Kita akan mencari titik pertemuannya atau garis perpotongannya dengan pilih two plane calculation, masukkan arah sesar dan juga ada dari shear fracture. Oke, add to plot dan klik OK. Di sini kita akan beri nama sigma 2. Jangan lupa kita beri label. Nah, kemudian kita akan mencari sigma 3 dan sigma 1 yang akan diperoleh dari perpotongan antara bidang sigma 2 ini. Kita klik calculation, klik transform pulse, di mana bidang ini akan memotong polar dari shear fracture dan fault. Nah, setelah itu kita akan membuat dataset baru untuk menentukan bidang sumbu dari polar shear fracture dan fault. Nah, kita klik untuk masukkan fault dari fracture yaitu 269 dengan tren dengan plus 636. Kemudian kita pilih juga
Setelah itu kita blok dan pilih calculation. Pilih calculation, kemudian pilih Excel Finder. Setelah itu kita masukkan nilainya. Kemudian klik add to plot dan klik OK. Nah, kita peroleh bidang sumbu atau axial plane, di mana perpotongan antara axial plane terhadap bidang yang memotong polar fracture dan sesar itu akan menjadi titik dari sigma 3, sigma 1. Kemudian kita akan mencari kedudukan garisnya dengan memilih plane calculation, masukkan planes yang kita dapat dari sumbunya. Dengan planes dari perpotongan bidang yang memotong semua polar tadi. Kemudian kita akan kemudian to plot dan klik OK, sehingga kita akan memperoleh koordinat dari, maksud saya adalah kedudukan dari sigma 1. Selanjutnya, untuk mencari sigma 3, kita dapat langsung memperoleh kedudukannya dengan membuat polar dari bidang yang memotong sigma 1 dan sigma 2, yaitu axial plane, calculation, dan pilih fold. Oke. Ini kita memperoleh sigma 3. Nah, ketiga sigma, yaitu sigma 1, 2, dan 3 telah diperoleh. Selanjutnya kita dapat menentukan posisi dari net slip, yaitu dengan mencari perpotongan antara bidang sesar terhadap bidang yang melewati polar-polar yang lainnya, yaitu pilih calculation, pilih to plane calculation, masukkan bidang sesarnya. Kemudian bidang keduanya yaitu bidang yang diperoleh dari sigma 2. Dengan lip 88,1 kita bisa langsung add to plot untuk memperoleh net slip. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan batas-batas dari sigma 1, 2, dan 3, yaitu pertama kita akan mencari terlebih dahulu bidang bantu. Bidang bantu tersebut kita dapat langsung peroleh dengan membuat bidang dari net slip ini. Calculation, kemudian plans from form. Nah, kita peroleh bidang bantu. Oke. Kita beli label juga bidang bantu. Setelah itu kita dapat mengganti terlebih dahulu warna-warnanya. Misalkan kita ganti warna dari sigma 1 ini agar lebih terlihat. Kita ganti dengan simbol diamond dan size 6 dengan warna hijau. Oke. Kemudian
Kita bisa ganti juga sigma satunya dengan pengaturan yang sama. Oke, dari sini kita memperoleh. Selanjutnya kita bisa menghitung fish dari net slip. Add datum, kemudian masukkan titik untuk menghitung jarak net slip. Kita blok, pilih calculation dan angle between. Pilih selected lines, kemudian peroleh net slip-nya 88,1 derajat. Selanjutnya itu pitch dari net slip. Kita dapat menentukan klasifikasi sesar. Ubah dulu batas-batas yang ada. Kita bisa mematikan terlebih dahulu beberapa bidang yang tidak akan digunakan. Nah, kita bisa mengganti warnanya dari bidang-bidang ini. Kemudian kita juga bisa menghilangkan beberapa. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung menentukan bagaimana klasifikasi sesar. Di sini ada sigma 1, sigma 3, dan sigma 2. Sigma 1 ini akan mengarah ke bawah menuju sigma 2 sehingga pergerakan sesar cenderung akan lebih mengiri. Karena sigma 1 ini mendorong ke bawah, maka bidang di belakangnya akan ke bawah ke kanan, sedangkan bidang yang di depan akan cenderung mengiri. Selanjutnya, selain itu kita juga dapat menentukan klasifikasi sesar ini dengan menentukan apakah dia naik atau turun. Di sini sigma 1 ini cenderung memiliki kemiringan 45,4 yang tidak terlalu tegak maupun tidak tidak terlalu menekan dari arah atas sehingga dia lebih cenderung untuk membentuk sesar naik. Kemudian untuk menentukan klasifikasi sesar, kita dapat menggunakan diagram ini. Kita sudah tahu bahwa sesar ini cenderung mengiri. Kemudian kita plot dip dari sesar itu sendiri merupakan 85 dengan pitch dari net slip itu ada di sekitar 88. Nah, ini kan sekitar ini. Sehingga saat kita plot ke dalam segitiga yang ada di sebelah atas ini, kita akan memperoleh klasifikasi di angka 2 yaitu reverse slip. Di sini kita akan mendapatkan jenis sesar yaitu sesar reverse atau naik dengan
dengan tipe reverse slip fold. Oke.